Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat teman-teman semua, para audiens yang datang pada majelis hari ini. Di sini saya akan sedikit memberikan ilmu. Jadi judul pada majelis hari ini judulnya ingat Allah sebelum diingat Allah. Kalau bahasa Inggrisnya juga remember God after before remember your God. Bahasa Inggrisnya itu. Oke. Jadi ini saya di sini cerita aja ya, nanti di situ di cerita saya itu ada makna-maknanya, jadi bisa diambil hikmahnya di sana. Jadi ketika saya sakit di saat itu, saya merasa bahwa saya ingat Tuhan hanya pada saat keadaan terpuruk saja, seperti sakit saat itu. Sebelumnya saya menyadari bahwa mengingat Tuhan itu hanya untuk panas-panasan aja, kayak sholat biar dipandang orang nggak jelek. Saya merasakan hal itu. Tapi dengan seiringnya waktu, saya merasa bahwa mengingat Tuhan sebelum diingat Tuhan itu penting. Karena kalau kita yang diingat Tuhan, itu tandanya kita tuh udah dipanggil. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap dipanggil? Jadi lanjut ke cerita. Ketika saya sakit, di situ banyak yang saya alami dari hal spiritual, dari hal supranatural dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika saat itu saya sakit sampai divonis bahwa kata dokter itu kalau saya pendarahan saya akan lewat. Seperti itu saya sudah takut akan omongan dari dokter. Jadi saya di situ benar-benar ingat Allah lah, karena saya takut. Nah, itulah jeleknya kita kalau mengingat Allah hanya di kondisi atau hal-hal yang kita terpuruk karena tertentu. Kalau kita senang, jarang kita mengingat Allah. Jadi satu yang bisa kita ambil dari tengah cerita ini, bahwa kita penting mengingat Allah di setiap hari, di keseharian kita. Jadi mengingat Allah tidak harus kita saat terpuruk saja. Lanjut ke cerita. Setelah hari terakhir, hari ke-8, saya masih sakit dan saya di situ selalu berdoa bahwa saya berdoa kepada Allah bahwa ingin mengingat Allah lebih dari sebelumnya, karena saya menyadari bahwa saya tidak mengingat Allah setiap waktu. Padahal itu sangat penting. Kayak semisal sholat kita sebenarnya kalau nggak tepat waktu itu Allah rindu. Allah rindu bahwa
akan kedatangan kita. Kayak hamba ini yang gitu kalau lagi atau ini, nah, merindukan akan kehadiran hambanya. Jadi sebaiknya kita mengingat Tuhan sebelum kita diingat Tuhan. Intinya kita selain mengingat Allah, kita harus bersyukur juga, diimbangi dengan bersyukur, karena kedua hal itu saling melengkapi lah. Oke, saya akan mengutip dari surah ayat 27 yang ada di Al-Quran. Di situ diterangkan bahwa bagaimana cara kita mensyukuri akan nikmat Allah dan cara kita mengingat Sang Pencipta di setiap keseharian kita. Oke. Ayat surah Al ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Menjadi tentram karena dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Nah, di sini Allah sudah mengulangi kedua pernyataan tersebut. Ingatlah Allah, maka hati kita jadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Di situ sudah ada penekanan bahwa kita tuh harus sering-sering mengingat Allah. Kalau sudah dua pernyataan yang diungkapkan oleh Sang Pencipta, itu berarti kita harus benar-benar melakukannya. Bahkan ada suatu aliran, saya tidak menyebutkan aliran itu, bahwa kalau sudah diulas dua kali pernyataan Sang Pencipta, itu hukumnya wajib, apapun itu. Karena yang Islam fanat keras ya, kayak yang benar-benar menaati. Kalau kita kan masih cenderung fleksibel, saya merasakan seperti itu. Nah, jadi pentingnya mengingat Allah di keseharian kita itu bisa membuat kita menjadi lebih teratur, mengerti batasan bahwa ini lo boleh, ini lo nggak boleh. Jadi pentingnya kita mengingat Allah di setiap keseharian kita itu bisa membuat kita menjadi lebih teratur keseharian kita, tahu batasannya. Ini hal yang buruk, ini hal yang baik. Jadi kita lebih terkontrol dengan kita selalu mengingat Sang Pencipta. Nah, itu juga harus dilengkapi dengan rasa syukur kita. Jika rasa syukur kita kurang, biasanya orang akan cenderung ke lebih introvert, dia nggak mau bersosialisasi lebih, nggak mau terlihat bahwa ada keberadaan si orang tersebut. Nah, jadi pentingnya syukur itu di situ. Syukur akan segala itu, syukur akan kehidupannya, bersyukur akan keadaannya, bersyukur apapun itu. Nah, tadi kita mendapatkan hikmah dari cerita saya bahwa mengingat Allah di keseharian kita itu penting dan juga harus dilengkapi dengan rasa syukur. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga bisa mengambil dari judul saya yang ingat Tuhan sebelum diingat Tuhan. Jadi itu juga bisa menjadi hikmah dari cerita saya, bahwa Allah juga rindu akan hambanya, yang mengingat Sang Pencipta. Itu ada sekilas cerita tentang Nabi Idris yang traveling lagi
di surga dan neraka. Ketika itu Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, ini sangat suka kepada beliau Nabi Idris. Dia bilang ini, hei Nabi Idris, kowe njaluk apa wis kabeh tak turuti, kata malaikat Israel itu. Nabi Idris bilang, aku ingin rasanya ingin merokok. Malaikat Israel bilang ke Gusti Allah, boleh nggak? Akhirnya ternyata diizinkan dibawa ke neraka. Nah, di situ dibawa ke neraka. Udah ngerasain neraka, njelok apa nek tak turuti. Aku njaluk surga. Duh, apa hari ini? Ya, bisa kan? Maksudnya bingung gitu loh. Ini mau orangnya maunya apa gitu. Udah di neraka terus kok maunya surga. Terus bilang lagi ke Allah, izin, boleh nggak? Ternyata boleh. Boleh ke surga. Nah, ke surga sudah merasakan surga. Nah, ketika mau pulang itu sudah perjalanan pulang. Nah, tapi sandalnya Nabi Idris itu ketinggalan. Sandal atau bagian alas kaki lah. Jadi ketika itu diambil, setelah diambil Nabi Idris nggak mau pulang, bilangnya gini ke malaikat Israel, lah aku harus ngerasain rokok, harus ngerasain surga. Berarti ya wes aku pengen gimana tuh, mau aku nggak balik, sampai piye lagi, bingung lah malaikat Israel. Jadi sampai sekarang yang saya tahu Nabi Idris ada di langit kedua. Jadi di situ ada Nabi Isa juga. Nah, jadi tetap di situ. Kesimpulannya dari sejarah tersebut bahwa cara Nabi Idris bersyukur akan nikmat yang diberikan Gusti Allah itu dia sangat dalam. Sebelum dia traveling ke neraka dan surga, dia itu bilang ke malaikat Israel bahwa aku tuh sudah membaca Al-Quran dan mengetahui bahwa ada surga dan neraka. Saya ingin merasakan akan hal itu. Bagaimana sih nikmatnya? Berarti surga, neraka aja beliau menikmatinya, ingin menikmatinya. Kalau surga apalagi jelas ingin menikmatinya juga. Jadi bersyukur itu malaikat Nabi Idris mempunyai agama yang memiliki surga dan neraka. Dia ingin merasakan akan itu. Jadi karena beliau juga nabi ya, pastinya beliau selalu ingat Allah, selalu mengingat sang penciptanya di setiap kesehariannya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bahwa beliau bisa traveling ke surga dan neraka. Jadi insya Allah mukjizat yang diberikan Allah itu tidak terkira-kira. Ketika kita sudah mengingat Allah di dalam keseharian kita, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk hal apapun itu, pasti mukjizat dari Allah akan datang ke keajaiban barokah yang diturunkan kepada kita itu insya Allah akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Saya yakin akan itu. Oke, kesimpulannya, jadi yang pertama tadi ada ingat Tuhan sebelum diingat Tuhan, dan yang kedua ada cara kita yang kedua ada mengingat Tuhan di dalam keseharian kita, dan yang ketiga ada rasa syukur tadi, rasa syukur akan
nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Mungkin cukup untuk kajian pada hari ini tentang ingat Tuhan sebelum diingatkan. Dari saya Andi Muhammad Sifani, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.